Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. Mari sama-sama sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa bersama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Ira Mamuda. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di tema 2. Kali ini kita masuk ke review di subtema 3. Setelah pekan lalu kita mempelajari tentang subtema 3 energi alternatif di pekan offline atau luar jaringan. Hari ini kita akan review dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif. Dan tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi manfaat energi alternatif. Setelah kalian pekan lalu membaca di buku paketmu, Bu Pena, kalian sudah bisa menjawab ya, apa yang dimaksud dengan energi alternatif. Apa saja sumber energi alternatif dan apa manfaat energi alternatif? Bisa tidak kalian menjawabnya? Ayo diingat-ingat lagi. Energi alternatif adalah energi yang dibuat untuk mengganti dari energi yang sudah ada yang berupa energi fosil yang sulit kita dapatkan. Sebagai penjelasannya adalah seperti ini. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Kemarin kalian sudah menyimak video tentang bagaimana minyak bumi dan gas alam dibuat. Untuk menghasilkan minyak bumi ternyata membutuhkan waktu ratusan tahun hingga jutaan tahun lamanya. Untuk itu, minyak bumi dan gas alam dikelompokkan menjadi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena saking membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkannya. Oleh karena itu, manusia mau berpikir dan mencari solusi bagaimana kita bisa menemukan energi pengganti atau energi alternatif yang disebut dengan energi alternatif atau energi terbarukan yang berasal juga dari alam. Energi alternatif ini lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Kalau kalian ingat video kemarin, minyak bumi dan gas alam itu ketika mengolahnya dia menimbulkan banyak kerusakan alam. Pengeboran kilang-kilang minyak itu akan menimbulkan kerusakan alam. Tapi untuk energi alternatif dia lebih ramah lingkungan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu ilustrasi yang bisa menggantikan energi fosil. Contohnya adalah sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Dari matahari yang kita manfaatkan dengan alat yang kemarin sudah sempat dijelaskan juga ya, panel surya, kemudian bisa mengisi bahan bakar pengganti minyak bumi atau yang kamu kenal dengan BBM. Sekarang industri otomotif sudah mulai mempersiapkan diri menghasilkan produk-produk atau mobil-mobil yang memiliki bahan bakar dari sinar matahari atau gas yang berasal dari energi alternatif. Perhatikan juga ini, ada gambar tentang sinar matahari yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Penggunaan energi alternatif lainnya adalah menggunakan arus air sungai yang sangat deras dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Energi alternatif lainnya juga bisa berasal dari angin. Energi alternatif yang berasal dari alam ini kemudian angin dimanfaatkan dengan menggunakan kipas angin raksasa atau baling-baling raksasa, sehingga angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin. Nama lain dari angin itu bayu ya, makanya pembangkit listriknya dinamakan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Berikutnya adalah energi alternatif yang berasal dari panas bumi.
Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi. Dari perut bumi itu, dari inti bumi menghasilkan panas bumi yang kemudian dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Energi alternatif lainnya berasal dari hewan, tepatnya adalah kotoran hewan. Ternyata kotoran hewan, contohnya di sini adalah gambar kotoran hewan apa? Sapi, bisa menghasilkan gas metana. Gas metana ini kemudian diolah dan digunakan sebagai bahan bakar. Tentu saja tidak langsung ya, tapi harus diolah dulu sehingga bisa menghasilkan bahan bakar. Yang tidak kalah pentingnya juga, ternyata tumbuhan juga bisa dipakai dan diolah menjadi energi alternatif. Contohnya adalah gambar yang kamu lihat berikut ini, adalah gambar tumbuhan jarak. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam, salah satunya ya tumbuhan jarak ini. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dan minyak ini menjadikan salah satu sumber energi alternatif. Masya Allah ya, banyak sekali ternyata energi alternatif yang bisa diolah. Baik, berikutnya energi alternatif yang ramah lingkungan. Selain tadi biji jarak, ternyata ada juga tumbuhan lain atau kelompok tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah seperti yang gambar yang kamu lihat ini dalam ilustrasi kartunnya. Ini adalah gambar kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimanfaatkan, dimakan, sekaligus ternyata di dalam kentang itu memiliki kandungan yang bisa diolah menjadi energi alternatif pengganti baterai. Nah, contoh kita lihat ilustrasinya seperti ini. Kalau ada lempengan seng, lempengan tembaga, kabel penjepit buaya, kita hubungkan. Yang di rumahnya punya alat-alat, kalian bisa coba ya, praktekkan ya. Atau kamu lihat di YouTube lainnya terkait dengan energi alternatif yang berasal dari kentang. Ternyata kentang pun bisa dipakai untuk energi alternatif sebagai pengganti baterai alami. Selain kentang, ada juga loh yang bisa juga digunakan untuk energi alternatif, yaitu buah lemon atau jeruk nipis. Jeruk nipis dan lemon itu juga bisa dijadikan sebagai energi alternatif penghasil energi listrik. Contoh energi alternatif yang ramah lingkungan yang seperti tadi pernah ada ilustrasinya sebelumnya ya, dari kotoran ternak. Nah, ini gambar ilustrasinya. Dari kotoran ternak kemudian dikumpulkan di sebuah tabung besar, terjadilah pembusukan kotoran, kemudian ada gas yang ditimbulkan dari kotoran tersebut. Gas itu namanya gas metana. Nah, gas metana ini kemudian digunakan untuk pembakaran. Ketika ada pembakaran muncullah uap. Nah, uap panas dari pembakaran ini digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Nah, energi listrik inilah yang akan dihasilkan. Jadi sebenarnya bukan kotoran langsung ya, tapi melalui pengolahan terlebih dahulu. Nah, kalau ini kaitannya adalah gambar yang kita gunakan dari energi alternatif. Energi alternatif ke depan tidak hanya menggunakan energi yang berasal dari minyak, bumi, dan gas. Ketika kita menggunakan lampu, mungkin ada beberapa rumah di perkotaan atau ibu pernah lihat ya di puncak Bogor, dia sudah menggunakan panel-panel surya. Dia memiliki sumber energinya sendiri dengan memiliki panel surya, sehingga dia menggunakan listriknya dari produksi panel surya pribadinya. Namun demikian, yang harus kita perhatikan adalah tetap memiliki semangat untuk berhemat energi terkait dengan penggunaan energi listrik atau energi lainnya yang ada di rumahmu. Contohnya ini gambarnya, mematikan lampu jika tidak digunakan. Ini mungkin sudah dibahas di subtema sebelumnya terkait dengan penggunaan energi alternatif. Karena penggunaan energi alternatif itu dibandingkan dengan energi fosil yang berasal dari minyak bumi atau gas alam, energi alternatif ini bisa mengurangi pencemaran karena dia itu ramah lingkungan. Menggunakan energi alternatif berarti sebenarnya kita telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Kesimpulan untuk pembelajaran ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki berupa kekayaan sumber daya alam yang melimpah,
sebagai sumber energi yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan manusia. Kesimpulan kedua adalah sumber energi alternatif ada yang berasal dari makhluk hidup, ada pula yang berasal dari bukan makhluk hidup. Ketiga, sudah sepantasnya kita memanfaatkan sumber energi sesuai dengan hak dan kewajiban. Anak-anakku, coba disimak di Al-Quran di surat Al-Mulk ayat 15, yang artinya, dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah telah memberikan bumi dan segala kekayaan alam yang ada dan seisinya, langit dan bumi, yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, ada kewajiban kita untuk juga menjaga dan melestarikannya. Maka di situ dikatakan makanlah sebahagian dari rezekinya, bukan sebanyak-banyaknya. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini, dan mudah-mudahan kalian makin kaya akan pengetahuan dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.